wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadirin hadirin kiram, ashabul kiram, dan juga para hadirin semua, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada para habaib, para asatidz serta para hadirin sekalian, untuk meningkat waktu langsung saja bagi di sini hanya membaca saja dan sekedar terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang kemiripan antara orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Syiah. Wa dzakara Syekh Ibnu Hajar fi Zawajir an Iktirafil Kabair. Qala Syu'bi rahimahullahu wal yahudi wan nasara maziyatun alaihim fi khoslataini ihdahuma idza su'ilu man khairu ahli millatikum qalu ashabu Musa wa kadzalikan nasara idza su'ilu man khairu ahli millatikum qalu ashabu Isa wa idza su'ila rafidatu man syarru ahli millatim qalu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasaniyat anal yahuda wan nasara yastaghfiruna li mutaqaddimihim war rafidatu umiru bil istighfar sahabati fasabbuhum. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau menyebutkan dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, yaitu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Di situ beliau menyebutkan bahwa Imam Syu'bi mengatakan orang-orang yang beragama Yahudi dan orang Nasrani zaman dulu, mereka masih banyak yang taat terhadap ajarannya. Yahudi mengikuti ajaran kitab Taurat Nabi Musa, Nasrani mengikuti ajaran kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Itu di zaman dahulu masih mereka banyak yang taat. Nah, kata Imam Syu'bi bahwa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih ada keistimewaan, dua hal keistimewaan yang ada pada mereka. Yang pertama, salah satunya ketika mereka ditanya siapakah orang-orang terbaik dari agama kalian, orang Yahudi menjawab, ya ashabu Musa, pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Itu kata orang Yahudi. Orang Nasrani pun juga ditanya, siapa di antara kelompok kalian dari agama Nasrani yang terbaik? Mereka menjawab, ashabu Isa atau kaum Hawariyin. Tetapi wa idza su'ila Rafidhah, kata Imam Syu'bi, ketika orang Syiah ditanya, orang Rafidhah, man syarru ahli millatikum, beda pertanyaannya, siapakah orang yang paling buruk menurut kalian dalam agama kalian? Rafidhah. Jawab orang Syiah, yaitu sahabatnya Nabi Muhammad. Itu kata orang Syiah. Jadi sangat lebih, nanti diterangkan setelahnya, lebih menjijikkan agama Syiah ketimbang Yahudi Nasrani. Yang kedua, keistimewaan orang Yahudi dan Nasrani, mereka orang-orang Nasrani maupun orang Yahudi memintakan ampun untuk para pendahulunya, beristighfar untuk para pendahulunya. Sama dengan kita umat Islam dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah Allah menjelaskan tentang kaum Muhajirin, perjuangan hijrah mereka dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian kaum Ansor dengan segala kedermawanannya menerima kaum Muhajirin. Mereka ada orang-orang pilihan disebut dalam Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu kelompok ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim. Dalam tafsir Baghawi sebut orang-orang datang setelah sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, yaitu para tabi'in dan setelahnya terus sampai hari kiamat. Itu termasuk golongan yang beruntung, yaitu siapa mereka? Orang-orang yaquluna rabbana ighfir lana, sama, kami minta ampun untuk kami dan saudara kami yang telah mendahului kami. Maka kata Imam Ibn Laylan dalam tafsir Baghawi tersebut, maka orang mukmin itu, orang beriman cuma tiga macam. Yang pertama ayat sebelumnya, yaitu kaum Muhajirin, yang kedua kaum Ansor, yang ketiga tabi'in, dan yang setelahnya sampai hari kiamat yang mendoakan sahabat Ansor maupun Muhajirin. Maka di sini kata Imam Baghawi, Syiah bukan termasuk kelompok tiga itu. Makanya di sini katakan orang Yahudi Nasrani pun sama, mereka mendoakan pendahulunya. Tetapi ketika orang Rafidhah diperintahkan itu, warafidhah umiru bil istighfar di sahabat, justru mereka fasabuhum, mereka mencaci para sahabat.
radhiyallahu anhu. Kemudian wakila inna Rafidhah ahbasu wa akbahunal yahud wan nasara. Dikatakan bahwa orang Syiah itu lebih menjijikkan dan lebih buruk ketimbang orang Yahudi maupun kaum Nasrani. Kenapa? Karena lau sa'alnahum, andaikan kita tanya ke mereka orang Syiah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang belum mulid. Ketika orang Syiah ditanya, bagaimana nabimu? Bagaimana Rasulullah? Lasakatu, maka mereka diam. Biasa. Enggak seperti kita sekarang, apalagi zaman medsos ya. Kalau dulu Rabiul Awal itu biasa-biasa, baru 12 ramai. Sekarang berkat medsos ya, ada plus minusnya medsos. Jadi ramai sebelum menjelang Rabiul Awal. Lah, kita bergembira alhamdulillah. Tapi mereka diam kalau tanya Rasulullah. Lil buhti, karena ada kebencian. Tapi walau sa'alnahum an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika mereka tanya bagaimana dengan Ali, mereka akan muji sampai menuhankan, melebihi Rasulullah pujiannya. La asra'u fil jawabi bil khari wa sami alaihi. Keterangan-keterangan dari awal, sejak awal kitab ini sampai nanti akhir, kalau kita lihat di lapangan, loh kok enggak gitu sih ya? Kita perlu mesti ingat selalu di dalam ajaran mereka itu ada namanya taqiyah. Kalau enggak ada taqiyah wis beres, ludes. Karena ada taqiyah, mana enggak ada kan kami tetap cinta Nabi dan sebagainya. Karena taqiyah bohong itu berpahala, ya mending taqiyah daripada menampakkan. Mayyit. Faqala wa alla tumazzikna siyab wa taqtuna syu'ur wa tatuna bil waili wa thubur. Fi hadis Abu Hurairah salahatul kufri billah syakul jaibi wan niyahatu wa tunasab rawal Hakim bin Hibban. Kesimpulannya panjang ya. Di sini Habib Salim bin Jindan rahimahullah. Zaman itu Pak, bayangkan zamannya Habib Salim bin Jindan, enggak tahu tak, sekitar mungkin 50 atau 60 tahun yang lalu. Enggak ada HP, apalagi medsos. Ya. Beliau di sini menyebut nama, tempat, nama orang plus alamatnya lengkap. Paham maksud saya? Enggak paham ya enggak apa-apa. Kalau kita sering dengar di luar bahwa ustadz-ustadz di Aswajani, beliau Habibuna Kiai Nurholis dianggap terlalu keras, berlebihan, maka bagaimana beliau Salim ditulis di buku, otomatis sampai kiamat dibaca banyak orang. Beliau nyebut nama orang, nyebut kota, dan lalu beliau mengutip beberapa kitab ulama Mekah, ulama Hadramut menyebut tentang kesesatan Syiah di Jawa zaman itu. Paham ya? Gak paham gak apa-apa ya. Soalnya Syiah gitu. Yang penting saya paham ajaran Ahlussunnah. Jadi kalau dibanding beliau ini sekarang biasa standar itu loh, menjelaskan tentang kesesatan Syiah. Karena sejak dulu ulama Hadramut, Haibatur Rahman al-Masyhur dalam fatwanya, terus tadi Imam Ali bin Husain al-Maliki dalam kitab beliau menyebut, membuat satu kitab tentang mengkanter keadaan Syiah di Jawa, Indonesia maksudnya, zaman itu. Jangan dikira masih baru-baru. Ya kita yang baru melek, baru ya. Itu sejak dulu. Dan itu diantisipasi jauh-jauh oleh Abu Salim bin Jindan rahimahullah. Sedikit lagi. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud laisa minna man darabal hudud wa asyaqqal juyub wa tabida wal jahiliyah rawahu sahihun. Fa hadha haramun wa fa'ilu kharij min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala laisa minna. Kemudian terakhir wa qadratu kita pernah hadir rawafid bi Jabali Amila bi Syam sama kita belajar saniyah. Ajuz awal muslim asali bi Amin maktub tahtuan yutlab pada kitab di Surabaya. Sampai ada kata Ibnu Salim Jindan, aku pernah melihat kitabnya orang Syiah di satu negara Syria. Nah, tahu ya? Tahu di TV, enggak pernah ke sana semua. Di negara Syria itu beliau menemukan satu kitab ya Ibnu Salim Jindan. Di situ tertulis, ini kitab saya dapatkan dari Surabaya, kitab tentang ajaran Syiah. Beliau dapatkan di Syria, Syam. Di sini disebut namanya, bukan kapasitas saya, mungkin beliau yang menjelaskan. Sebut namanya dengan jelas, marganya, kotanya, zaman. Wilayah Surabaya intinya, waktu itu. Sekarang geser ke timur, Bangil pusatnya ya. Nasib gitu ya. Inna muhsin oratul hadis qala alaihi salam la yadkhulun nar man baka min khasyatillah hatta yalijalla banu fi dzar'i wa hatisu man darifat aina min khasyatillah kan la bi kulli qadarin min dumi mithlu jabal hud fi mizanhi
walau bikulli qadrin fil jannah ala hafatain min al-matan wal qusur mal inraat wal musamiat wal khatar al qalbi bashar. Fa fassara Rafidhi al-amil an bakat min khasyatillah qala ahsal ainal baqiyah min khasyati safaqan al Husain. Wa qila akhir kalami wa qala akhir kalami man bakal Husain ay ala qatl Husain safaqatan kan la bikulli qadrin qasrun fil jannah fa ahta Rafidhi kalla bal bukal Husain min aqbal munkarat ittakhadha al bid'ah min rawafid qad sabaqa min hadis al-warid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahyi an dzalik. Kesimpulannya mereka berlebihan sampai dalam batas kufur dalam menafsirkan hadis Nabi. Setiap ada hadis penjelasan tentang pahala-pahala besar mereka arahkan tentang kematian Sayyidina Husain, tentang ini. Sehingga kata Salim bin Jindan, ini adalah termasuk mungkar yang paling besar, dosa besar yang mengarah kepada kufuran. Semoga kita tetap berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.